saya boleh berkata, saya itu menyesal masuk Islam. Intinya kamu sudah tidak saya anggap sebagai anak dan kamu tidak boleh tinggal di rumah ini. Hari ini juga, jam ini juga kamu harus keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Santo? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ini Pak Santo ditemani oleh santrinya, Ya, yang sekaligus temannya, Ya, Mas Yusuf dan Mas Wahid. ya Insya Allah, ya Allah. Bertiga seorang tunanetra, tapi Masya Allah semangat mengajinya luar biasa. Ini tadi baru pulang ngaji di tempatnya Pak Santo. Mas Wahid dan Mas Yusuf bukan mu'alaf, yang mu'alaf Pak Santo. Nah, kita akan mendapatkan ceritanya dari beliau, bagaimana dulu beliau menemukan Islam. Yeah. Gimana ceritanya Pak Santo itu tunanetra? Kalau saya tunanetra itu sejak lahir, Bapak. Sejak lahir. Iya, Memang sejak awal dunia gelap. Apa? Sejak lahir memang dunia sudah gelap. Saya awalnya dari low vision. Oh, low vision, ya. Jadi low vision itu tunanetra itu ada dua, low vision penglihatan rendah dan totally blind tadi. Jadi saya masih bisa melihat sedikit demi sedikit. Dan Bapak juga menanamkan, tadi Bapak kan juga konsultasi dengan dokter bahwa dokter juga sudah matur bahwa nanti di usia berapa, karena dokter tidak bisa berani menjamin usia berapa, nggih, maksudnya anak ini nanti suatu saat akan total gitu saja. Jadi Bapak itu dipesan oleh Pak Dokter supaya menanamkan bahwa suatu saat anakmu tidak bisa melihat, gitu. Karena low vision itu kan penglihatannya rendah sekali, Pak, hanya bisa membedakan terang, gelap dan warna waktu itu. Jadi saya itu waktu itu ya sudah, Bapak itu kalau mengajak pergi saya, jadi Bapak itu Masya Allah nggih, waktu itu tidak pernah malu mengajak saya kemana-mana. Tapi sempat juga waktu kecil saya itu dikurung di rumah. Nah, ya, dikurung di rumah tidak boleh keluar. Ya mungkin waktu itu Bapak mungkin sebagai manusia biasa mungkin malu mungkin. Iya, belum siap menerima kenyataan. Ya. Okay. Tapi Bapak menanamkan suatu saat kamu akan gelap. Jadi kamu silahkan nikmati apa yang bisa kamu nikmati sekarang gitu. Penanaman Bapak seperti itu. Nanti ketika kamu gelap kamu sudah tidak kaget kan gitu. Dan memang begitu. Usia berapa gelap, Pak? 30. 30. Yang paling berkesan dengan Bapak itu saya diajari menyalakan kompor dan memegang gajah, Pak. Jadi Bapak itu kan mungkin waktu itu mendiskusikan gajah susah. Bapak itu minta izin sama yang punya kandang gajah dan minta seratinya bersama gajah, saya biar bisa megang gajah. Itu kalau hanya diceritakan anak saya nggak bisa terima, karena kalau saya ajak pulang pasti, Pak saya belum megang gajah. Jadi Bapak itu sampai seperti itu. Padahal masuk kandang gajah kan tidak semua mungkin tidak bisa, nggih. Bapak saya sampai mohon waktu itu. Terus menyalakan kompor dan mendeskripsikan api. Nah, jadi hampir tangan saya ini dibakar sama Bapak saya. Karena apa? Api itu menjelaskannya susah. Jadi tangan saya dilumuri minyak tanah. Ya, terus lalu ya sudah, Bapak saya sudah siap itu propertinya mungkin ya. Terus taruh di atas kompor, kompornya dilakukan buk, lah api seperti itu, panas tuh. Nah, terus Bapak ambil kain basah, tangan saya digini. Lah kok gini Pak, saya protes. Lah nanti kalau tanganmu tidak Bapak bakar, kamu tidak tahu api kan gitu. Bapak saya seperti itu. Jadi mendidiknya ekstrim ya waktu itu. Tapi kalau mungkin di zaman sekarang Bapak saya bisa masuk penjara itu. Ya, kekerasan. Bisa viral ya. Padahal akhirnya iya kekerasan dalam rumah tangga itu hanya disiksa atau itu. Kalau ada video mungkin Bapak saya itu. Tapi ternyata Masya Allah manfaatnya luar biasa. Saya bisa tahu api, saya bisa betulin kompor loh Pak. Jadi, tapi ketika benar-benar gelap gimana Pak? Ya waktu itu tetap ada. Tapi saya ingat bekal-bekal yang Bapak berikan, inilah saatnya bisa diaplikasikan. Apapun harus diraba, jangan dilihat. Apapun itu harus, misalnya kalau membedakan, kamu harus dirasakan, jangan dilihat. Digunakan pendengaranmu, itu baru terasa ketika saya total. Dan itu Bapak sudah tidak ada. Jadi inilah kenang-kenangan apa ya yang tidak bisa terlupakan. Pak Santo ini selain guru di sebuah sekolah SLB, juga guru ngaji untuk teman-teman tunanetra. Pak Santo ngapain? Pak Santo kan sudah susah
Artinya seorang tunanetra asumsinya kan susah. Ya. Kalau ini masih susah-susah ngajak teman-teman ngaji itu apa yang dicari dan gimana latar belakangnya? Ada apa nggih? Kadang kan sebetulnya kalau kita mengingat bahwa Allah itu memerintahkan atau mengajarkan bahwa hidup yang paling indah itu adalah hidup yang berkah. Ya, di mana kita bisa mencari kesempatan untuk menjadi hidup berkah itu, ya mungkin salah satu ikhtiarnya saja itu Pak, mengajarkan Al-Quran. Dan mungkin secara materi itu mungkin kita tidak akan mendapatkan dari situ, tapi kita cari keberkahannya. Kita berusaha bagaimana hidup kita itu berkualitas. Jadi saya sudah tidak berpikir perbuatan saya ini nanti surga atau neraka, saya sudah tidak berpikir, karena apa, memang surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah. Jadi kalau nanti kita sudah berpikir dulu biar surga, nanti ketulusan itu tidak akan pernah ada, karena nanti kita melakukan perbuatan sesuatu itu hanya mengharapkan sesuatu. Ya, jadi saya hanya berharap satu saja, bahwa nanti ketika saya dipanggil oleh Allah, banyak yang mendoakan saya, banyak yang menjelaskan saya. Hanya simpel itu saja Pak. Tidak ada harapan yang saya tidak pengen nanti saya pengen terkenal dari ngaji ini, enggak ada. Jadi perkara nanti ada yang suka dengan perbuatan saya, kegiatan kami ini, terserah. Ada yang suka, ada yang tidak, terserah. Dan saya memang saya betul-betul tidak mengharapkan sesuatu dari kegiatan ngaji ini. Jadi mungkin ini teman-teman tahu, kadang-kadang ada job saya pun tidak saya terima. Kalau benar-benar kegiatan itu tidak ada guru atau apapun, saya lebih baik di rumah saja, menemani istri saya mengajar. Ya itu kalau istri saya tidak sevisi, mungkin terjadi perdebatan ini. Lah engko ora kerja nggo kendile piye, yang guling diganjel kan gitu. Jadi itu harus kompak dulu sih Pak, dengan apa ya, dan partner kita harus kompak dulu. Karena Pak tadi kan istri saya sudah ngomong itu nggak ada duitnya. Betul-betul kalau mencari duit nggak ada duitnya kegiatan ini. Karena malah justru mungkin kita yang keluar uang. Kalau mungkin pas kita kan tadi ganti transport, kalau nggak ada transport ya kita harus mengeluarkan transport. Kalau donasi belum cukup ya kita mengeluarkan supaya cukup. Nah gitu. Ya. Tapi alhamdulillah Allah tidak pernah kurang dalam menyediakan itu. Selalu cukup. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Bahkan mungkin Mas Wahid, Mas Yusuf itu pernah. Kita kalau buka infak bareng-bareng ya Mas ya, nggak tertutup. Kita kalau bukain, ini ada donasi dari sini, mesti saya ngomong untuk pengeluaran mingguan segini. Nah, mereka sudah bisa mengalihkan sendiri tiap minggu itu berapa yang harus kita keluarkan. Gitu. Baik. Baik. Pak Santo ini mengajar ngaji setiap Sabtu di rumah orang tuanya di Solo. Ya. Dan teman-teman itu dijemput satu persatu, pulangnya diantar. Bukan Pak Santo sendiri tentu, tapi pakai jasa orang lain, dan tetapi untuk itu biaya tentu harus ada. Ya. Jadi memang sudah berapa lama ngajar ngaji? Kalau untuk ngajinya dari komunitasnya awal itu sudah 4 tahun dan alhamdulillah Allah berikan izin lembaga itu baru tanggal 1 kemarin. Tadi latar belakang sebelumnya Pak Santo ini kayak apa sebagai seorang Katolik? Saya dulu awalnya sebelum Katolik itu Kristen dulu. Jadi saya lahir dari keluarga Kristen. Kristen ya? Ya Kristen. Bapak saya majelis gereja, ya, ibu saya penggerak wanita baptis Indonesia. Jadi sampai hari ini pun masih. Jadi saya nanti mohon doanya untuk pemirsa. Amin, amin. Supaya ibu segera diberi hidayah oleh Allah. Amin. Ya, dan adik saya juga supaya diberi hidayah oleh Allah. Bapak saya majelis gereja dan sudah dipanggil Allah, dipanggil lebih dulu, ya. Nah itu akhirnya yaitu saya memang kami dari keluarga yang aktif ke gereja dan bayangan untuk masuk Islam tidak ada penanaman Bapak itu, tapi Bapak cara mendoktrinnya tidak, kamu harus benci Islam, tidak, kamu harus tetap menyembah Tuhan. Itu. Jadi tidak boleh kamu berpaling dari Tuhan. Waktu itu seperti itu. Menyembah Tuhan. Iya, menyembah Tuhan. Tidak boleh berpaling. Lah Tuhannya siapa? Waktu itu gitu. Jadi lah terus dengan berjalannya waktu, yaitu tadi saya
Tapi saya tetap masih bisa berteman dengan teman-teman yang muslim. Jadi sampai ada salah satu teman muslim saya itu waktu saya juga seorang musisi gereja juga waktu itu. Ya saya sering menerima event luar kota itu. Saya tuh sering mengingatkan teman-teman saya yang non muslim untuk sholat. Jadi ketika kita ada event luar kota, saya minta Pak supir untuk berhenti, saya minta mengingatkan teman-teman muslim. Iya, untuk sholat. Cuma teman-teman heran, kowe lho wong gereja mosok ngelingi kancamu sholat. Lah kan tidak salah toh, sesama pemeluk agama, maksudnya kita toleransinya kan seperti itu. Saya masih seperti itu. Jadi saya nungguin mereka sholat. Nah, akhirnya ya itu. Saya juga aktif dalam pemuda gereja dan saya sering istilahnya berkegiatan gerejawi, saya sering dan hampir tidak pernah absen untuk kegiatan gereja. Jadi mungkin yaitu karena kalau dulu waktu saya Nasrani, kalau sudah istilahnya gembala sidang atau ketua pemuda, ini kegiatan untuk Tuhan. Jadi kalian jangan marah. Kita berangkat. Plus entah itu ada apa-apanya tidak, kita berangkat. Jadi penanamannya seperti itu. Jadi hampir tidak pernah bertemu dengan kegiatan yang namanya kegiatan Islam, tidak pernah bertemu. Karena memang separuh waktu untuk gereja waktu itu. Gitu ya. Jadi total ya. Total. Ya. Pak Santo, gimana dulu reaksi orang tua, teman, mungkin gereja ketika Pak Santo masuk Islam? Reaksi orang tua yang pertama yang pasti marah itu iya, secara sebagai sosok manusia dan orang tua marah dan mengutarakan kata-kata yang mungkin tidak enak didengar itu iya, dan sampai titik terakhirnya saya diusir, harus keluar dari rumah. Diusir? Iya, saya diusir. Gara-gara masuk Islam? Ya, karena ya intinya kamu sudah tidak saya anggap sebagai anak dan kamu tidak boleh tinggal di rumah ini. Hari ini juga, jam ini juga kamu harus keluar. Dan waktu itu mungkin pemirsa bisa bayangkan bagaimana seorang tunanetra diusir dan harus hidup sendiri dalam pengusiran, dan waktu itu saya belum punya pandangan saya harus tinggal di mana. Dan karena waktu itu alhamdulillah saya masih waktu itu masih diizinkan Allah untuk memiliki armada dan sekaligus driver waktu itu nggih. Jadi kebetulan driver saya atau teman saya itu masih tidur di tempat saya itu. Nanti pengusiran itu teman saya masih tidur, saya ajak dia bangun. Hari ini kita keluar dari rumah ini, ya sudah di perjalanan saya mencari tempat dan alhamdulillah saya dipinjami rumah sama teman saya. Kebetulan beliaunya sudah almarhum juga. 1 tahun yang lalu teman saya baru meninggal itu. Dan saya dipinjami rumah oleh beliau. Sampai ya saya di sini sampai kapan Mas? Kalau bahasa Jawanya sak jelehmu, sampai kamu bosen kan gitu. Ya terus akhirnya dari pengusiran itu kebetulan job-job musik saya waktu itu masih banyak dari teman-teman non muslim. Akhirnya ya. Emang waktu itu apa? Kok job musik memang waktu itu apa? Karena memang saya awalnya itu arranger Mas. Arranger ya, pembuat musik. Almarhum Didi Kempot, almarhum Cak Tikin, ya itu semua yang saya ceritakan almarhum semua ya. Jadi memang saya membuat musik-musiknya beliau waktu itu. Dan saya juga membuat maros-maros instansi juga. Dan saya ada job-job di panggung-panggung acara nikahan gitu waktu itu. Dan itu otomatis secara materi langsung job itu seakan-akan hilang. Jadi turun semua dibatalkan semua. Jadi memang kalau secara duniawi mulai dari nol, betul-betul dari 0 rupiah juga, dari nol apapun yaitu nol ya. Dan waktu itu saya juga masih proses cerai dengan istri saya yang lama. Istri saya yang lama itu meninggalkan saya karena selingkuh juga. Istri saya dulu non disabilitas. Ya, jadi dan perceraian waktu itu, Masya Allah, dengan menghabiskan biaya banyak, perceraian waktu saya Katolik itu, menghabiskan 6,7 juta itu hanya untuk bercerai. Dan saya tinggal sendiri, akhirnya, alhamdulillah, pertolongan Allah itu selalu datang. Ketika saya sendiri, ada teman-teman yang bersedia membantu dalam bentuk apapun. Ya, termasuk ada teman yang membackup
dengan 10.000 saya bisa makan 3 kali. Itu yang 10.000 iya, makan 3 kali. makan 3 kali, dan masya Allah lauknya itu di luar perkiraan saya. Kadang-kadang sehari itu saya diberi ini makan, besok ya makan pagi sop daging, siangnya ada ayam goreng, itu dengan 10.000 saja itu Pak. Saya sampai, dan teman saya juga saya tanya, kok kamu seperti itu? Kenapa? Kita sama Mas, kita sama-sama satu gereja dulu dan saya juga sudah masuk Islam. Jadi sama-sama juga dalam, teman saya juga dalam proses belajar Islam juga. Dan akhirnya dia juga memutuskan untuk mualaf, dan dia dengar saya mualaf juga, dia lebih mantap katanya, terus sama-sama berjuang dalam Islam gitu akhirnya gitu. Teman saya non disabilitas. Dan mungkin Pak Bambang perlu ketahui ada pengalaman menarik di waktu saya makan sahur itu Mas. Makan sahur itu kebetulan teman saya juga bangun kesiangan ya, bangun kesiangan 4 dulu, waktu dulu imsaknya itu jam 4:11 menit, teman saya mengirim nasi itu jam 4:05 menit. Ya, itu sangat-sangat, waktu itu betul-betul waktu itu saya belum paham bahwa imsak itu kalau misalkan masih ada makanan boleh dihabiskan. Nah, itu saya tergesa-gesa dengan tidak istilahnya mengecek dulu apa isinya, yaitu plastik yang isinya kuah sop itu saya taruh dalam mug dan saya kasih es, dan plastik yang isi teh itu saya campur ke makaroni, ayam, dan jadi sop berkuah teh dan es kuahnya sop. Jadi bisa dibayangkan, itu pengalaman yang masih sampai ini saya rasakan, pengalaman yang paling lucu, paling asik. Tapi masya Allah, alhamdulillah sehat sampai hari ini. Alhamdulillah. Dan pengalaman yang paling berkesan ketika saya masuk Islam pertama kali itu, Allah itu memberikan keindahan, memberikan kekuatan. Jadi ketika saya sendiri dalam pengusiran itu, saya tidak pernah merasa sendiri. Karena apa? Allah selalu memberikan ketenangan. Jadi dulu saya itu belajar ngaji pertama itu hanya mendengar murotal. Jadi itulah yang menjadi teman ketika saya sendiri. Ya. Dan pokoknya kalau bercerita tentang keindahan Islam itu mungkin nggak akan pernah ada habisnya. Jadi kalau saya boleh berkata, saya itu menyesal masuk Islam. Kenapa nggak dari dulu saya Islam kan gitu. Ini jangan dipotong loh ya ini. Saya menyesal masuk Islam dipotong. Viral ini nanti. Bahaya itu. Itu, dan jadi saya masuk Islam karena musik. Justru musiklah yang menuntun saya ke Islam. Ya. Jadi saya kenal Islam, saya dulu mengharap musik, aransemen musik, mengaransemen lagu dari sebuah ayat kursi. Jadi produsernya, Mas saya hanya punya 1 ayat, tolong dicari terjemahannya dan kamu bikin lagunya. Lagunya itu sebetulnya bukan untuk saya, untuk salah satu talent di Kediri sana. Nanti mau diputar di tour and travel beliau di dalam bis-bisnya gitu. Lalu saya ini non muslim loh Bu, produsernya kebetulan perempuan nggih. Saya non muslim Bu. Ya enggak apa-apa, profesional aja. Loh Ibu kok tahu dari saya dari mana? Dari Cak Dikin yang sekarang sudah almarhum nggih. Jadi Cak Dikin katanya Mas Santo ini jago nggarap musik gitu. Itu musik apapun dilalap, religi apapun dia berangkat. Nah, saya itu sudah terlalu sering menggarap lagu religi, tapi ini beda Pak. Jadi lagu religi ini betul-betul yang membuat saya istilahnya drop sebagai manusia. Karena apa? Ketika saya belajar, kan waktu itu musik sudah selesai, saya itu biasa menggarap lagu itu paling 1 atau 2 jam itu penulisan atau penggarapan aransemen sudah selesai, dan jam ketiga itu sudah masuk take sudah masuk studio. Tetapi ini hampir 4 jam ide itu belum tertuang. Karena apa? Saya harus mencari terjemahan ayatnya dulu, saya harus memaknai apa maksudnya ayat kursi ini, bagaimana maksud kenapa harus ada ayat kursi seperti ini. Jadi saya disuruh seperti itu dulu. Terus akhirnya singkat cerita saya sudah dipertemukan dengan yang mempunyai proyeknya, dan saya, ya sudah Mas, kamu bikin contohnya. Jadi istilahnya kalau dalam bercanda, pendidikan saya belum selesai. Setelah mencari terjemah, membuat musik, membuat lagunya, akhirnya saya disuruh membuatkan contoh.
Nah, di contoh inilah saya tidak boleh salah kan melafadzkan Allah, Allah kan tidak boleh salah. Saya waktu itu masih Allah, Allah gitu. Enggak boleh salah, saya dibentak sama operator rekamannya. Contoh itu enggak boleh salah. Saya sampai bilang, saya bukan agamamu mas. Jadi jangan paksa saya untuk menyebut Tuhanmu. Jadi waktu itu gitu. Ya enggak bisa. Kamu profesional, katanya profesional. Kamu harus mau mengucapkan Allah dengan benar. Contoh kok salah gitu. Ya sudah, saya akhirnya belajar. Setelah saya berusaha mengucapkan Allah, jadi ketika sampai lirik Allah, saya mesti berhenti dan menangis di waktu itu. Karena waktu itu memang problema dalam kehidupan saya itu masya Allah. Saya harus bercerai dengan istri saya yang lama dan semua harus saya berikan dalam arti waktu itu saya tidak ada komitmen harta gono gini silakan bawa semua harta itu. Saya tidak butuh harta ini ya gitu. Jadi setiap saya melafadzkan Allah itu seperti ketenangan, ketentraman itu semakin ada. Jadi semua beban jadi seolah-olah hidup saya besok itu sudah ada yang mempersiapkan. Jadi selesaikanlah hari ini, besok itu nanti gitu loh. Jadi urusan perceraian itu seakan-akan kayak sudah nanti akan selesai gitu. Jadi setiap saya melafadzkan Allah dan setelah selesai rekaman itu produsernya cuma ngomong gini, Mas, ini sudah saya transfer ya. Oh iya Bu, terima kasih. Nanti saya nggak tahu dan nanti suaminya beliau itu juga sebetulnya seorang ustadz suaminya Bu produser itu dia cuma menepuk-nepuk pundak saya gini. Nanti setelah pulang dari sini kamu akan sholat. Entah tanggal berapa bulan apa nanti kamu pasti akan sholat. Jangan begitu Pak, saya sudah dibaptis waktu itu, nama baptis saya Francisco Saverio Santos Setiawan. Ya, jangan begitu Pak, jangan percaya saya cuma bercanda, jadi jangan dengerin saya. Tapi ya nanti saya punya keyakinan bahwa nanti kamu akan sholat gitu. Terus akhirnya waktu itu kan bulan November akan Natalan ya waktu itu. Saya masuk gereja itu pulang dari Kediri itu saya langsung kan itu pas ada kegiatan gereja juga, saya masuk gereja itu sudah nggak tenang. Jadi intinya setiap saya duduk di gereja itu telinga saya itu pulang sholat. Pas waktu doa syukur agung juga, kalau di Katolik ada doa syukur agung, saya tuh nggak ikut sujud. Jadi sudah, saya tetap duduk saja di tempat dan saya bingung apa yang harus saya lakukan karena di telinga kanan itu pulang sholat. Jadi sujudnya tidak seperti kita ya, kalau di Katolik itu cuma letakkan kaki di tanah tadi posisinya gitu. Jadi tidak seperti kita, sujudnya beda. Jadi tapi bahasanya mereka memang bersujud lah gitu. Bahasa saya dulu ya. Jadi saya itu cuma sholat dan akhirnya saya juga meninggalkan itu. Waktu saya datang ke gereja saya nggak sampai selesai karena sudah nggak tenang. Saya WA teman saya kan dulu sopir saya juga Islam tapi ya waktu bersama saya tidak pernah tahu beliau sholat atau tidak. Jadi saya WA, Mas aku pertuan saiki, saya minta dia ambil saya dalam gereja saya pulang. Jadi padahal waktu itu romonya mau naik. Ya sudah saya pulang. Akhirnya saya belum yakin kalau saya harus Islam. Akhirnya saya telepon teman saya yang yang guru agama Islam juga namanya Mas Anung ya, dia sekarang di Muntilan. Saya tanya. Waktu telepon belum diangkat, saya itu merencanakan bagaimana kabarmu bro. Tapi setelah telepon diangkat tuh pertanyaan saya berbeda. Kalimat syahadat tuh piye mas? Wah, wong edan kowe orang gila kamu malah saya digila-gilakan. Loh, lah piye tuh aku pengen tahu padahal rencana awal saya tidak akan bertanya seperti itu rencana awalnya. Jadi akhirnya saya tanya, cepet toh kandani kalimat syahadat. Loh, engkau nanti kamu mengucapkan kamu masuk Islam, biarkan saya masuk Islam gitu. Ya, itu sudah saya mentok tanya Mas Anung itu seminggu sebelumnya itu saya sudah seperti orang gila Pak. Memang benar-benar seperti orang gila. Saya tidur setiap dengar azan bangun. Tidur setiap dengar azan bangun. Sampai saya itu putus asa saya minum obat tidur, istilahnya CTM apa-apa itu, saya minum 2. Pules toh itu. Saya pakai headset biar nggak kedengeran azan. Setiap azan, entah itu azan apapun, saya tuh bangun dan duduk. Walaupun sudah minum CTM? Walaupun sudah minum CTM dan pakai headset Pak. Jangan tahu headphone recording itu tebalnya seberapa tuh Pak? Tebel loh itu Pak. Itu Masya Allah kehebatan azannya itu bisa membangunkan
orang yang tidur pulas. Jadi ketika saya tidur pulas, saya bisa terbangun dan duduk saya kalau orang Jawa bilang tuh ngah-ngoh ya, domblong. Jadi duduk, adzan selesai saya tidur lagi. Jadi itu terus saya jalani selama 1 minggu. Hampir saya tuh saya ini sudah gila ya. Jadi saya sudah kehilangan konsentrasi, saya mesti ngapain. Jadi akhirnya ya itu telepon Mas Anung itu tadi, tanya kalimat syahadat. Saya syahadat lewat telepon dulu. Gue wis Islam lho. Wis ben saya Islam. Lah terus nek wis Islam ngapain nih? Aku kon ngopo ki? Saya gitu. Saya suruh ngapain? Kamu harus besoknya harus cari Pak Ustadz yang bisa mensyahadatkan kamu langsung dan harus ada saksi. Ya wes besok ya besok, hari ini selesai dulu saya gitu. Nah, saya terus minta tutorial gerakan sholat waktu itu. Jenengan bisa bayangkan sesama tunanetra melatih gerakan sholat melalui online. Akhirnya jenengan bisa bayangkan. Oh temennya juga tunanetra? Tunanetra, Mas Anung itu juga tunanetra juga. Ngajarin ini piye ora ketemu, jadi nggak ketemu kan susah. Wes saya gini. Kirimkan voice note aja, nanti coba besok saya kalau saya ada di masjid saya minta tolong Pak Ustadz untuk mengajari. Ya udah, akhirnya saya berlatih itu. Aku mau coba ki. Kamu udah pernah dengar surat Al-Fatihah belum? Kalau Al-Fatihah kan populer ya Pak ya itu. Ya wes kamu saiso-isomu sebisamu baca itu, tapi jangan keras-keras, dibaca pelan. Nah, itu. Oke, saya berusaha sholat dan waktu sujud pertama, nah itulah yang menjadi fenomena. Sujud pertama saya nggak bisa bangun Pak. Jadi saya itu nggak sempat duduk di antara 2 sujud. Itu baru rakaat pertama itu. Nggak bangunnya kenapa? Itu jadi saya seakan-akan waktu sujud itu saya tuh lantai itu basah semua. Jadi itu saya nangis tapi sadar. Nangisnya itu seakan-akan saya tuh kayak apa yang menurut Allah waktu itu kurang berkenan dikeluarkan semua. Mungkin pikiran-pikiran apapun, permasalahan apapun itu mungkin diambil sama Allah semua. Dan akhirnya saya bisa duduk itu seakan-akan di sini pundak kanan saya itu ada yang mendudukkan saya pelan-pelan. Jadi kalau mungkin Pak Bambang atau Mas Wahid, Mas Yusuf mendudukkan, "Ayo bro, tangi ngopo?" Itu jadi saya duduk dengan pelan-pelan dengan istilahnya ritme yang pas, dan setelah duduk cukupkan sholatmu sudah aku terima. Jadi seperti ada suara seperti itu. Karena memang saya kan belum betul paham bagaimana sholat kan. Jadi kalau dikaji ulang kan saya memang belum tahu sholat. Wong saya itu istilahnya lancang, wong ngerti sholat terus sudah berusaha sholat kan gitu. Jadi ya wes akhirnya itu terjadi di 15 Februari di hari Kamis yaitu 2018, dan akhirnya besok pagi saya telepon teman saya untuk mengantar syahadat dengan Pak Ustadz saya juga tunanetra juga, Pak Ustadz Sartono di Solo, jadi sesama tunanetra. Akhirnya pertama saya datang ke rumah beliau tuh kaget, saya tuh mengucapkan salam belum dijawab, terus saya tanya, kok tadi saya salam belum jawab Pak? Lah kowe urung Islam kok gitu. Akhirnya ya itu tanggal 16 Februari saya memutuskan syahadat, dan itu sholat Jumat pertama di 16 Februari 2018 itu. Yang banyak terjadi Pak Santo. Iya. Yang kemudian mungkin apa yang dilakukan Pak Santo bisa menjadi inspirasi, yaitu bagaimana kemudian Pak Santo bisa kembali ke orang tua dan bisa diterima dengan baik dengan orang tua, bahkan sekarang bikin pengajian di rumahnya orang tua. Prosesnya gimana Pak setelah diusir dan dimarahi? Ya itu dari Pak RT, almarhum Pak RT yang jadi tadi saya ceritakan almarhum semua ya Allah yarham. Semoga Pak RT itu juga tamir masjid ketika saya di pengungsiran di daerah Pajang. Pengungsian? Di daerah di pengungsiran. Pengungsiran. Ya. Pak RT itu antusias banget dengan saya dan perhatian dengan saya. Pak RT cuma ngomong, ya, begitu akrabnya dengan saya dengan bahasa Jawa, kamu nanti Lebaran pulang, coba nanti kalau kamu disuruh balik ke sini lagi, tak temenin lagi. Kalau kamu tidak diterima, kamu pulang, matur sama ibumu, kamu minta maaf. Dan dengan keluargamu kamu minta maaf semua. Jadi kalau mereka welcome, silahkan kamu di sana. Dan pesan Pak RT juga simple, kembangkan Islam di rumahmu dulu. Gitu. Pak RT juga seperti itu. Dan akhirnya saya pulang Lebaran Pak. Setelah berapa lama itu? 3 bulanan ya. Oh, 3 bulan. Ya 3 bulanan. Tapi kira 3 tahun. Wah,
3 bulanan di pengungsian saya pulang. Kebetulan kan waktu Februari terus bulan apa itu kan sudah puasa nih. Februari, Maret, April itu sudah puasa itu kalau nggak salah. Terus saya lebaran pulang. Akhirnya fenomena yang terjadi itu Masya Allah di luar dugaan saya. Saya kira tuh saya dibentak-bentak lagi dan saya tuh dirangkul orang tua saya sama adik saya, Mas saya minta maaf ya Mas. Jadi kebalik. Sebetulnya saya yang harus sungkem, malah mereka itu merangkul saya, Mas minta maaf ya wes ngusir atau sudah ngusir Ibu, aku diapuro ya le gitu. Saya diam. Nah sekarang saya diberi kebebasan, mau masih tinggal di Pajang boleh, mau tinggal pulang juga boleh. Ya, dari situ akhirnya saya pulang. Saya minta izin pulang. Bu, saya berarti boleh tinggal di sini lagi. Tapi saya sudah Islam loh Bu. Ora apa-apa Ibu seperti itu. Karena ya aku njaluk ngapura wong saiki kabeh HP neh ya. Jadi Ibu seperti itu semua baik lagi ya. Jadi, tapi saya sudah Islam. Jadi mohon maaf saya hari Minggu sudah tidak bisa menemani Ibu adik ke gereja lagi. Saya gitu. Saya kalau dulu saya dekat dengan Tuhan, jadi saya masih ajak bercanda, maksudnya saya sedikit dengan pengetahuan saya waktu itu, saya itu lebih dekat dengan Tuhan Bu, tidak mingguan tapi harian gitu. Kalau dulu kan mingguan yang ngoten. Jadi sekarang saya setiap saat bisa ketemu dengan Tuhan gitu. Ya wis ra apa-apa. Akhirnya dulu yaitu memang kita setiap minggu tuh harus tidak boleh ada anak yang absen itu tidak ke gereja gitu. Ya, akhirnya diterima lagi di rumah dan itu seperti pesan Pak RT kan, kembangkan Islam di rumahmu dulu kan gitu. Yang dulunya ibu itu ya ini mungkin progres ya, Allah mungkin berikan progres. Yang dulunya ibu tidak pernah memberitahu, tidak pernah mengingatkan sholat, sekarang sudah progres mulai mengingatkan sholat. Dan tadi Bapak juga lihat secara langsung ibu juga antusias dengan teman-teman membantu dan mungkin mengantar atau itu apapun itu kegiatan kami selalu bersama sama ibu saya. Jadi mulai ibu mungkin mulai tertarik, mulai terjun ya seperti itu. Amin. Yeah. Tadi juga terlibat ya di pengasihan teman-teman. Padahal dulu sama sekali nggak peduli dengan orang Islam itu, ibu nggak peduli sama sekali. Baik. Satu quote Pak Santo terakhir penutupan quote yang inspiratif untuk teman-teman. Awali semua hidupmu dengan Al-Quran. Karena sebuah hidup tidak akan indah kalau tidak ada Al-Quran dan Allah di hidupmu. Yang tadi itu Pak, yang apa? Tadi pas tadi itu. Bisa diulangi lagi Pak. Soal tongkat tadi. Endi mau? Si pundi Pak. Al-Quran jadi tongkat. Oh, okay. Lali aku mau. Cakep itu. Ulangi itu Pak. Endi mau? Tunanetra kan identik dengan tongkat. Ya, oh ya. Jadikanlah Al-Quran sebagai tongkat hidupmu, karena Al-Quran penuntun hidupmu dan Allah lah harapan hidupmu. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Santo ya, bahwa Al-Quran bisa menjadi tongkat dalam hidup. Insya Allah. Yeah. Bisa nggak Pak memberikan ilustrasi bukti dari tongkat Al-Quran tadi? Pada pengalaman hidup Pak Santo. Itu ya mungkin saya bukan egois, saya betul-betul merasakan secara pribadi saya dulu tuh orang yang temperamen, yang pemarah, yang dalam arti teman-teman tuh kalau saya sudah berkata gini, kalau saya tidak dituruti, yaitu berarti kan egois ya. Tapi dari Al-Quran sifat-sifat seperti itu Allah kurangi banyak banget. Jadi sekarang tuh dari Al-Quran saya bisa menjadi belajar legowo, dan dari Al-Quran saya juga bisa mendapatkan istri. Dan awalnya gini, saya waktu masuk Islam pertama kali di pengungsian, saya berdoa sama Allah, saya minta, ya Allah, saya sudah Islam ini, harus ngapain lagi? Saya tolong diberikan guru ngaji ya Allah. Allah kabulkan doa saya, Allah berikan guru ngaji sekaligus istri. Ya, itu salah satunya yang paling berkesan kepada saya. Saya mintanya satu, Allah berikan dua. Saya mintanya guru ngaji, Allah berikan guru ngaji sekaligus istri. Tapi minta istri satu dikasih dua istri gitu. Oh, off the record. Satu aja Pak, Masya Allah. Terus yang berikutnya, setiap teman-teman ini kalau bercanda, Pak mau gini, ya sudah, kita serahkan ke Allah. Allah mau ngapain sama kita kan gitu. Jangan kita menuntut Allah terus. Allah kan tidak hanya kita yang dituruti, bingung nanti Allah. Nah gitu. Jadi kita doa sama Allah,
nanti pasti Allah akan kabulkan. Ya sudah, tanpa waktu lama Allah kirimkan, Allah kabulkan. Jadi apapun fasilitas yang kita butuhkan Allah pasti cukupkan. Amin, Masya Allah. Itulah. Dari apa? Asalkan kita mau mempelajari dan mau mengaji dulu. Dari apa? Al-Quran itu tadi. Jadi Al-Quran adalah sumber terang bagi disabilitas netra dan harapan hidup bagi setiap insan. Masya Allah. Ya. Nggih. Nggih. Mas Yusuf punya pengalaman, kalau Pak Santo tadi bilang dulu temperamen, sekarang enggak, itu punya pengalaman apa Yusuf? Mas Yusuf? Kalau yang soal itu kita tidak ya. Baru mengenal soalnya. Baru mengenal setelah Iya. kenal Al-Quran ya? Kenal dekat Pak Sana itu baru 7 bulan itu. Ketika saya belajar ngaji dulu kenal, tapi cuman ketemu, cuman ngobrol biasa aja, tidak kenal lebih dekat gitu. Mungkin kira-kira pas mungkin Mas Santo mohon maaf ketika Pak Santo awal-awal Islam mungkin ya 2018 waktu saya masih SMA, waktu itu saya masih ingat. Ya sudah, cuman ngobrol. Aku tanya kowe doa tahiyat piye, nek kon ngajari. Lupa saya kayak gitu. Ngopi cuman jadi tidak kenal dekat gitu. Jadi kenal dekat sama Pak Sana itu baru ya kira-kira 7 bulan ini setelah saya Ngaji. menjadi murid beliau. Kalau Mas Yusuf tapi sejak lahir memang Islam ya? Ya, alhamdulillah sejak lahir. Ya. Mas Fakir juga ya sejak kecil Muslim ya? Tapi kenalnya juga setelah ngaji ya? Iya. Dulu belum kenal. Baik, Masya Allah. Begitulah penonton sekalian kisah Pak Santo. Masya Allah, sangat inspirasi, buah pelajaran bagi kita. Kalau beliau aja yang punya keterbatasan penglihatan bisa segigih itu dalam memperjuangkan Al-Quran, tentu kita harus lebih gigih lagi. Terima kasih Pak Santo. Sama-sama. Selamat mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.